Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, wa mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Sahabat santriologi dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan bersua kembali di kalam ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Tak terasa kita hari ini, saat ini sudah memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Rajab. Di bulan Rajab ini tentunya banyak hal-hal kebaikan yang dianjurkan, di mana bulan Rajab merupakan pintu gerbang masuk ke bulan suci Ramadan. Ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini agar ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, hati kita, jiwa, diri kita itu betul-betul siap menghadap ilahi Rabbi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak bulan Rajab diniatkan untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci ini. Maka setiap saat, setiap waktu Rasulullah selalu berdoa di bulan ini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab yang mulia ini, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kembali kami dengan bulan Sya'ban dan Ramadan. Dari doa ini menyiratkan sebuah harapan besar agar Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mensucikan dosa-dosa kita di bulan Rajab ini sampai nanti masuk bulan suci Ramadan. Karena itu mari momentum bulan haram, bulan yang mulia ini betul-betul kita memaksimalkan di sisa-sisa umur kita yang entah sampai kapan. Bahkan saat ini yang kita berharap agar kita memasuki bulan suci Ramadan, belum tentu umur kita bisa sampai di bulan suci itu. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang mulia ini. Beliau bersabda, "Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajab." Ada 3 amalan, 3 nasihat Rasulullah untuk terus kita lakukan di bulan Rajab yang mulia ini. Yang pertama, anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Perintah anibu itu maksudnya perbanyak kita melakukan pertaubatan diri di bulan Rajab ini. Taubat terhadap kesalahan, kehilapan, dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Perbanyak kita bertaubat, dan taubat merupakan sebuah ikhtiar seorang hamba, usaha seorang hamba untuk menaikkan, memantaskan kualitas kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menjamin menerima taubat kita jika taubat kita betul-betul dilakukan dengan taubatan nasuha. Artinya taubat yang memang betul-betul berangkat dari hati kita. Kita betul-betul menghentikan kesalahan-kesalahan masa lalu untuk kita jadikan pelajaran di masa yang akan datang. Perbanyak bertobat di bulan suci ini. Bahkan Rasulullah di luar Ramadan pun tidak pernah kurang 70 kali Rasulullah bertobat kepada Allah. Yang kedua, wastaghfiru min dunubikum. Di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita ini. Karena taubat dan istighfar ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Taubat seseorang tidak akan bisa sempurna tanpa diiringi oleh istighfar. Bacaan istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus
seiring seirama, agar niat kita untuk membersihkan, memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menghasilkan sesuatu untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istighfar ini di banyak hadis, di banyak riwayat, bukan hanya kita memohon ampun kepada Allah, tapi istighfar ini juga bisa dijadikan sebagai sarana ya untuk menyelesaikan masalah kita, solusi terhadap berbagai persoalan hidup yang kita hadapi sehari-hari. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah minimal dengan kalimat astaghfirullah, syukur-syukur kalau kalimat istighfar yang lengkap. Apa jaminannya ketika kita melanggengkan, membiasakan lisan kita dengan berzikir, beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar, penyelesaian terhadap persoalan hidup yang kita hadapi. Tentunya setiap kita pasti punya masalah, apalah masalah dalam keluarga kita, apakah masalah itu dengan tetangga kita, masyarakat kita, tempat kerja kita. Maka dengan memperbanyak zikir istighfar ini, Allah akan ikut campur terhadap masalah yang kita hadapi, sehingga Allah memberikan solusi terhadap problem yang kita hadapi. Wa min kulli hammin farja, bahkan istighfar ini dapat mendatangkan kelonggaran, kemudahan dalam hidup terhadap kesulitan, kesempitan. Allah akan memberikan kita kelapangan hati kita, kelapangan rezeki kita, pikiran kita, dan lain sebagainya ketika lisan ini disibukkan dengan bacaan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Lalu yang ketiga, apa kata Rasulullah yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Rajab yang mulia ini? Wajtanibul ma'asi, jauhi diri kita dengan kepada hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan sebuah proses tazkiyatun nafs, proses untuk membersihkan diri kita. Wajtanibul ma'asi, menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu lisan kita, tangan kita, mata, kaki kita, semuanya kita berusaha untuk menjauhkan semuanya ini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk mulut kita terutama. Terlebih di tahun ini kita sedang memasuki tahun politik, tentunya banyak berita-berita yang harus betul-betul kita selektif. Kadang ya, mudah-mudahan ini juga perlu kita kaji dan jangan kita ikut wacana yang berkembang. Ada satu public figure dengan public figure yang lain saling menyerang, saling menyerang, saling kambing hitamkan semuanya. Ini adalah bentuk kotoran penyakit hati yang harus kita hilangkan di bulan Rajab yang mulia ini. Jangan sampai di bulan ini banyak kita melakukan ghibah, namimah, dan lain sebagainya yang akan merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain. La darara wala dirara. Kita dilarang untuk membahayakan, melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita, terlebih membahayakan orang lain. Mengantung bulan Rajab ini, saatnya kita memperbaiki diri kita, terutama memperbaiki jiwa kita, membersihkan hati kita, agar pada saatnya nanti kita bertemu memenuhi panggilan Allah, kita betul-betul layak sebagai hamba Allah yang beriman, layak sebagai hamba Allah yang mendapatkan balasan kebaikan di dunia, terlebih di akhirat nanti.
Karena semua yang kita rasakan saat ini itu adalah hasil apa yang kita lakukan masa lalu. Dan apa yang kita perbuat saat ini hasilnya akan kita rasakan di masa yang akan datang. Kalau saat ini kita ada kesulitan yang ini itu, barangkali itu faktor imbas dari kelakuan perbuatan kita di masa lalu. Maka mari di bulan Rajab ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak amalan-amalan lain yang dianjurkan di bulan suci, di bulan Rajab yang mulia ini, termasuk memperbanyak puasa, zikir dan lain sebagainya. Insya Allah kalau niat itu kita tanamkan di awal bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban kita terus berupaya meningkatkan, dan di bulan Ramadan kita betul-betul menjadi hamba yang pantas, yang layak untuk memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah. Dan mari sekali lagi setelah sholat waktu, bahkan setiap saat, sering-seringlah kita ungkapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Barangkali sedikit ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.